menjadi lancar kesananya ya. Silakan kayaknya dipimpin dulu. Kayaknya Satria, silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran yang akan ini kita terlebih dahulu kepada dan mulai. Saya dulu ya. Salsa ada, oke. Intan, Nadia, ada, oke. Intan, Erni, Aziz, Kamila, Kinan. Oke, hadir semua ya. Untuk itu sebelum kita masuk ke pembelajaran nih supaya rasa nasionalisme kita lebih tergugah lagi, kita akan menyanyikan lagu-lagu wajib dulu ya. Kita hari ini akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Maka dari itu saya minta satu orang untuk menjadi pemimpin yang akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Siapa? Oke, silahkan. Kalian sambil berdiri ya. Oke, silahkan sambil berdiri. Kita akan menyanyikan lagu. Kemarin kita belajar tentang apa? Tentang apa? Silakan sambil Tentang diagram pencar atau scatter plot. Oke, tentang diagram pencar. Ada yang masih ingat nggak kira-kira diagram pencar atau scatter plot itu fungsinya buat apa sih? Fungsinya itu untuk membandingkan dua variabel apakah ada hubungannya atau tidak. Oke. Ya, tadi untuk membandingkan dua buah variabel apakah ada apakah ada hubungannya atau tidak. Misalkan apakah ada hubungannya nggak ya, semakin tinggi badan maka sepatunya semakin besar. Apakah ada hubungannya atau tidak, itu kemarin kita sudah dibahas di apa? Di materi scatter plot. Nah, ini hasil pekerjaan kalian yang kemarin ya. Saya sudah baca dan sudah review. Alhamdulillah semuanya sudah memenuhi kriteria. Saya bagikan dulu ya. Ini kelompok Sabil. Nanti dibagikan sama kelompoknya ya. Kelompok Jibril, kelompok Satria, kelompoknya Nugraha, sama kelompoknya Fikri. Silakan kalian dibaca lagi ya materi yang kemarin, karena ini akan berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang regresi linier atau base fit. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan melihat dulu ya tayangan ini. Nah, ini untuk capaian pembelajarannya. Jadi kan kalian kelas 11 ya, jadi berada di fase F. Nanti kalian itu diharapkan dapat melakukan proses penyelidikan statistika untuk data bivariat. Kemudian juga kalian nanti diharapkan dapat mengidentifikasi dan menjelaskan asosiasi antara dua variabel kategorikal dan antara dua variabel numerikal. Terus juga nanti kalian dapat memperkirakan model linier terbaik atau best fit pada data numerikal. Kemudian juga kalian dapat membedakan nih antara hubungan asosiasi dan hubungan sebab akibat. Ini capaian pembelajarannya langsung dari Kemendikbud ya. Kemudian ini tujuan pembelajaran kita hari ini atau goals kita hari ini yaitu pertama kita akan menggunakan model problem based learning ya. Nah, untuk meningkatkan berpikir kritis dan mandiri, kalian nanti harus dapat membuat regresi linier. Apa sih yang dimaksud dengan regresi linier? Nanti kita akan bahas ya. Kemudian juga menggunakan model problem based learning juga untuk berpikir kritis dan mandiri, kalian nanti dapat menentukan persamaan garis regresi linier. Nah, selanjutnya ini informasi pembelajaran. Jadi informasi pembelajarannya kita pertama akan melakukan orientasinya pembukaan ya, tadi kita sudah melakukan. Kemudian yang kedua nanti akan
ada diskusi kelompok. Kelompoknya sudah saya bagi ya. Kalian nanti tinggal bergabung dengan kelompoknya. Kemudian nanti ketika kalian berdiskusi kelompok itu, nanti kalian akan rolling ya. Rolling untuk mencari best fit. Itu gimana sih caranya? Nanti kita akan coba pelajari ya. Kemudian ada presentasi kelompok. Kemudian nanti dilanjutkan asesmen formatif dan refleksi. Nah, selanjutnya kalian simak dulu video ini ya. Pada tahun 2024, pasalnya pemerintah dan ikat insentif fiskal yang dapat berdampak positif terhadap kinerja sektor properti. Chief Economist di Indonesia Economic Intelligence University. Oke, sudah selesai ya. Jadi apa katanya isi video ini? Oke, kenaikan dari penjualan rumah atau properti. Kalian ada yang tahu nggak sih, kok bisa ya orang-orang itu bisa memprediksikan kenapa penjualan properti ini akan semakin meningkat? Kok bisa ya? Kenapa sih orang-orang bisa langsung memprediksi seperti itu? Terus juga katanya tadi meningkatnya spesifik lagi ya, disebutkan berapa persennya. Kira-kira kenapa sih kita bisa memprediksi suatu bisnis itu? Pakai apa biasanya? Pakai misalkan yang kalian tahu, pakai peluang misalkan ya. Nah sekarang itu ada yang lebih lebih signifikan atau lebih terlihat. Nah ini menggunakan regresi linier atau best fit. Nah caranya seperti apa? Kita akan pelajari ya. Sebelum itu kalian boleh buka Google Classroom-nya atau Classroom dari website-nya yang telah saya sediakan. Di sana itu sudah lengkap sekali ya, mulai dari tujuan pembelajarannya, kemudian video yang tadi ditayangkan itu ada, dan lain sebagainya. Nah sudah, tampilannya sama seperti ini. Oke, ini ada kelas overview ya. Nah kemudian di sini tentang regresi linier. Apa sih yang dimaksud dengan regresi linier? Ini bahan bacaannya ya. Kemudian mengapa sih regresi linier itu penting? Harus kita pelajari ini di sini ya. Salah satunya tadi apa? Untuk mudah menafsirkan atau menghasilkan suatu prediksi gitu. Jadi scatter plot ini atau best fit ini bisa dijadikan suatu acuan untuk kita memprediksi segala sesuatu. Salah satunya tadi bisnis properti. Jadi kalau misalkan kalian sudah nih mengetahui tentang linear ini, regresi linear ini, nanti ketika kalian melakukan usaha di dunia nyata, kalian sudah bisa memprediksi nih apakah bisnis kita ini akan maju atau malah mundur. Seperti itu bisa dihitung menggunakan regresi linear. Nah sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengecek dulu nih kira-kira pengetahuan awal kalian itu seperti apa mengenai regresi linier. Kalian boleh klik yang pretest. Ada pretest ini menggunakan bantuan teknologi WordWall. Nah silakan ya. Nah ini ranking sementaranya ya. Oke, kalian masih bisa menyusul ya. Waktu tercepatnya ternyata 34 detik. Wah luar biasa. Ini ranking 1 sampai 5-nya ya. Kemudian bahan bacaan. Nah di sini kalian boleh klik bahan bacaan. Nah di sini kalian bisa memilih. Kalau misalkan kalian tipikal orang yang saya mau belajarnya memerlukan visualisasi, memerlukan audio, memerlukan video, kalian boleh membaca atau menonton video yang ini. Tapi kalau misalkan kalian, saya mah sukanya lebih suka untuk membaca.
kalian boleh buka yang ini. Sama saja ya isinya, silakan. Saya akan tampilkan yang ada bahan ajar ya, yang kalian memilih buku. Ini kita akan belajar tentang best fit. Nah, kita boleh melihat contoh soal 1. Nah, silakan melihat contoh soal 1 sudah. Yang tadi membuat melihat video boleh diteruskan. Terus yang melihat buku kalian boleh lihat contoh soal 1. Sudah? Nah, ada yang mau membacakan nggak ini tentang contoh soalnya? Yang mau membacakan? Hanya membaca saja? Ya, silakan Chef. Pencak silat adalah olahraga bela diri tradisional Indonesia yang memperhatikan keitakan gerakan dalam setiap jurusnya. Pak Yudi adalah seorang guru pencak silat di salah satu sekolah di Kota Bandung. Dia akan melakukan penelitian terhadap sejumlah atlet pencak silat untuk melihat hubungan antara jumlah jam latihan harian dan jumlah medali yang diperoleh dalam 1 tahun. Data yang diperoleh ditunjukkan pada data berikut. Terima kasih, Cek. Nah, di sini datanya ini ya. Di sini ada latihan mingguan atau jam di sini. Kemudian di sini jumlah medali. Misalkan siswa pertama itu tadi katanya gimana latihan mingguannya itu dia latihannya 10 jam per minggu, kemudian dapat medalinya 2. Kemudian siswa kedua latihan mingguannya itu 40 jam seminggu ternyata. Nah, dia itu dapat medalinya itu 11. Kira-kira ini pertama ada hubungannya nggak ya antara lama latihan mingguan dengan jumlah medali? Nah, selain itu nanti kita akan menentukan best fit. Best fit kira-kira untuk data ini representasi si penyajiannya itu seperti apa? Kemudian garis yang terbaiknya itu seperti. Kalau sudah paham, silakan kalian duduk di tempat bersama kelompoknya. Kelompok 1 berarti mulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Silakan. Silakan mulai berkumpul bersama kelompoknya. Nah, coba perhatikan di sini. Ini sama tampilannya sama seperti ini, seperti kertas kalian. Ya. Kalau kelompok yang lain yang tidak menggunakan yang tidak memegang KKPD bisa melihat di website ya, sudah tertera di bagian KKPD. Di sini ada nama kelompok. Kelompoknya silakan kalian isi ya. Nama kelompoknya tadi sudah ya. Kelompok 1 sampai kelompok 5. Kemudian kalian isi nama-namanya di sini. Silakan ya. Datanya. Kemudian langkah pertama kalian membuat diagram besar terlebih dahulu. Kalian boleh menggunakan handphone Microsoft Excel ya. Nah, ini seperti yang tadi latihan punya kelompok Nur dan kelompok Jibril ya. Kalian bisa menuliskan seperti dia, ini contoh pembuatan Excelnya ya. Kita bisa melihat rumusnya ini dari sini ya. Y copy sama dengan kalian, kita bisa klik sama dengan, bisa sini klik sama dengan oke. Terus 1/35 bisa 1 garis miring 35 udah sudah. Oke, kalau sudah kalian buka kurung udah bisa. Terus masukin rumusnya apa? 9x. Berarti 9 dikali x. Jangan sampai salah ya, coba perhatikan. 9 kalau di Excel kali itu bintang. Dikali x. X-nya yang mana? Yang ini, kalian tinggal klik aja yang ini. Klik. Kemudian ditambah berapa? 40. Kurung tutup. Bentar. Kalau sudah diarahkan, kalian nanti bisa langsung mengklik display R
display equation on chart. Nah, akan keluar regresi linear. Oke? Nanti bandingkan teman yang satu sama yang lainnya. Bisa? Ini sebentar. Salah satu apa di garisnya? Ya tinggal ketik. Pak, lagi aja Pak. Gimana lagi berjalan? Kenapa? Yang rolling silakan kalian mulai rolling ke kelompoknya. Kelompok 1 rolling ke kelompok 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, dan 5 ke 6. Kita ke satu, Pak. Iya, 5 ke 1. Jangan laptop dibawa sama kelompok asal, jadi tidak dibawa rolling ya. Oke. Untuk melihat datanya, kalian boleh untuk difotokan atau ditulis di LKPD. Oh, tidak. Oh, jadi kesimpulannya setiap orang beda-beda. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke, kembali ke kelompoknya masing-masing. Asal seru. Nah, Jawa dan Injil. Sekarang kita akan presentasi ya. Untuk presentasinya kita undi ya. Oke. Untuk presentasinya itu kelompok Sabil. Ya, nanti persiapan sama kelompoknya. Oke, sebelum itu kita akan kalian tadi sudah tahu yang kita stretching dulu sebentar ya. Silakan kalian coba berdiri. Di sini kelompoknya bagi dua ya. Yang di sini sampai di sini. Cowok dengan cowok, cewek dengan cewek ya. Kalau pusatnya masing-masing. Kalau sudah potong-potong ke kepala. Kalau sudah potong-potong ke kepala. Rasakan untuk teman kalian. Kalau sudah silakan duduk kembali. Silakan duduk di tempat. Ya, oke. Kalau sudah kita akan masuk ke presentasi ya. Silakan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi. Tadi kami berlima, ada Oji, ada Sally, Asya, Linda, dan juga ada Sabar. Oke, kita mulai ya presentasinya. Jadi pertama-tama kita ukuran-ukuran ini X dan Y-nya bisa dilihat yang kalau X ditambah 1,7055. Nah, jadi kita substitusikan nilai X yang ada di data di sini di tabel di kolom ini ke rumus yang tersebut. Nanti kita bisa dapatkan Y topinya dari sini. Nah, kemudian kita beralih ke kolom selanjutnya yaitu Y dikurangi topi. Itu adalah nilai Y yang ada di kolom kuning ini dikurangi dengan Y topi dari data yang ada di sini. Jadi sekian saja. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Ada
yang mau bertanya? Atau sama semua? Cukup? Kalau sudah cukup, kasih aplaus dulu buat Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Ya, silakan dikumpulkan LKPD ini. Oke, untuk selanjutnya kalian boleh duduk di tempat masing-masing ya. Di tempat masing-masing, bukan di tempat kelompok, di tempat tadi sebelah. Oke. Kalau sudah selesai, kan tadi kalian sudah melakukan diskusi bersama temannya, kemudian sudah membandingkan. Ini yang di sini masih kosong. Ini posisinya Abdul. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, kalian silahkan isi tes formatifnya ya. Tes formatifnya yang ini, kalian klik asesmen formatif yang ada di website. Ini kalian akan terhubung pada Kahoot ya. Kalian klik di sini. Kalau Kahootnya minta pinnya sudah saya kasih di sini ya. Silakan klik di sini, nanti kalian akan terhubung kepada Kahoot. Oke, sudah selesai semua? Oke. Nanti kalau sudah selesai, akan muncul hasilnya. Nah, oke. Ini adalah 3 besar kita, tepuk tangan dulu. Yang tadi 3 besar di awal sama 3 besar di akhir juga, semoga menjadi acuan bagi kalian. Oh, ternyata saya harus lebih baik ke depannya gitu ya. Harus seperti teman-teman kita harus bisa mengejar gitu ya. Nah, kalau sudah selesai asesmen formatif, kita akan melakukan refleksi. Tapi sebelum refleksi, untuk melihat kalian masih fokus atau belum, kita akan mengecek gambar dan warna ini untuk kefokusan kalian ya. Sebentar. Kita mulai ya, harus siap banget. Ya. Kita apresiasi semangat Jibril ya. Merah ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Sinkron gitu antara beribat itu sini merah kayak coklat ungu gitu kan. Kenapa? Alasannya ini otak kiri kita itu berusaha membaca warna, tetapi otak kanan kita tetap membaca tulisannya. Jadi kalau misalkan tadi kalian kesalahannya terlalu sering membaca warna, berarti otak kirinya yang bekerja lebih banyak. Tapi kalau misalkan kalian lebih fokus ke tulisannya, berarti otak kanan kalian yang sedang bekerja. Di sini ada refleksi, ini untuk mengecek, untuk evaluasi kita ya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan, kemudian juga apa sih perasaan kalian belajar hari ini? Menyenangkan. Ya, silakan diisi ya. Di sini kalian sudah tertaut dengan Google Form. Ya, boleh kan? Kenapa Satya? Nah, silakan buat refleksinya ya. Silakan diisi di Google Form. Oke, kalau sudah selesai semua. Oke. Nah, saya minta 2 orang untuk membacakan kesimpulannya. Siapa? Ayo.
Siapa? Aku Pak. Oke, Satria, silakan. Kita lihat dengarkan ya kesimpulannya. Prediksikan kayak suatu hal yang ingin kita prediksikan gitu. Misalkan dalam perusahaan, tingkat misalkan Pengalaman belajar Satria paling menarik kali ini apa? tadi sih pas bermain gamenya aja. Bermain gamenya. Kasih tepuk tangan untuk Satria. Oke, silakan, Braka. Di sini tuh saya tuh ternyata belajarnya tentang nyari best fit. Best fit itu untuk apa? Dari yang saya dapat mah itu kan bisa dibilang juga untuk apa? Dari yang saya dapat mah itu kan bisa dibilang juga mencari data yang optimal untuk suatu hal. Contohnya tadi ada yang latihan sekian jam akan dapat sekian medalinya. Terus kita nyari best fitnya untuk nyari yang paling optimalnya untuk ya ini latihannya untuk dapat hasil yang paling baik juga. Kasih tepuk tangan dulu. Nugrahan. Jadi hari ini tadi kita sudah belajar tentang manajemen. Nanti untuk di pertemuan berikutnya kita akan coba menerapkan yang best fit tadi ke dalam prediksi. Kan tadi kita baru sampai best fit ya. Nah di pertemuan berikutnya kita akan coba memprediksi dari suatu permasalahan. Nah ini materi regresi linear ini sangat berguna bagi kita ternyata ya. Kalau misalkan yang mau kuliah nanti jurusan manajemen atau yang mau kuliahnya jurusan statistika, yang cita-citanya jadi manajer suatu perusahaan, kalian bisa menggunakan regresi linear ini untuk apa? Untuk memprediksi ya, untuk memprediksi keuangan perusahaan, untuk memprediksi misalkan penjualan ini akan laku atau tidak, kemudian produk kalian yang kalian pasarkan itu akan laku atau tidak, nah seperti itu. Kemudian juga tadi di awal kita sudah melakukan tes formatif. Tes formatifnya menggunakan apa? Tahun. Kemudian juga tadi ada pretest. Pretestnya pakai apa? Pakai word wall. Oke. Kemudian juga tadi refleksi kita pakai apa? Pakai word form. Juga ketika pembelajaran tadi kita pakai teknologi apa lagi? Excel. Nah jadi teknologi juga ini tidak luput ya dari kehidupan kita. Maka dari itu selain kalian mempelajari matematika atau pelajaran yang lainnya, kalian bisa integrasikan juga teknologi tersebut untuk memudahkan kehidupan kita, karena kita melihat zaman itu semakin maju ya, semakin maju, kemudian juga perusahaan-perusahaan juga semakin maju. Maka dari itu kita harus selalu harus selalu update terkait teknologi, jangan sampai kita tertinggal oleh teknologi. Nah itu saja mungkin pembelajaran hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Untuk menutup kali ini, silakan KM untuk memimpin doa sebelum pulang agar kalian di pelajaran berikutnya kalian bisa lancar belajarnya juga dan ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Silakan. Kita belajar hari ini kita belajar Kita tutup dengan membaca doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya, dengan semangat baru dan materi baru ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.